pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan awali ibadah doa pagi pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Pujian jiwaku haus akan kasih. Jiwaku
di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Ah, Yesus, kekasihku, hanya namamu tak tertulis di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Engkau setia, setia selamanya. Untuk doa pembukaan, saya mohon saudara Ibu Mary berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami boleh menikmati karya Ibu-Mu ya Bapa. Kami boleh menghidupi kasih setia Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, dan biarlah belas kasihan Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan rasa syukur kami ke dalam kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan lagi kepada kami satu hari lagi untuk menikmati karya-Mu, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur boleh mengawali kegiatan kami dengan bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Berkati kami, bekali kami dengan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh menapaki hari kami yang baru dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat Roh Kudus-Mu menghibur kami, menolong kami untuk memahami akan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Roh Kudus, Roh hadir di sini. Kau hadir di sini, Rohku ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku di ujung sabarku. Kau hadir di sini,
mengasihimu. Kalau kau manis, kaulah penghiburku, penolongku di utus Bapakku. Ku buka hati untuk kamu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahkan kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk kamu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahkan kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami Tuhan izinkan untuk bangun dan kami boleh menikmati kesegaran pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan udara yang segar, kami boleh merasakan kesehatan yang baru, kami boleh merasakan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam kami berikan Tuhan kesempatan untuk beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami memohon sebelum kami mengawali berbagai macam aktivitas, Tuhan pimpin kami sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dipimpin, dikuasai, dan disertai oleh Roh Kudus-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu boleh senantiasa memimpin kami kepada setiap kebenaran ilahi. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami, perkataan kami. Dan pada saat ini kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mempertajam telinga kami untuk kami dapat mendengar seperti seorang murid, dan kami juga dapat memahami, mengerti akan sabda firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami, berfirmanlah kepada kami di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sampai kepada Matius pasal 18. Matius pasal 18. Matius pasal 18
Nanti satu orang membaca 2 ayat. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, pengganglah dan buanglah itu, karena lebih baik bagaimana masuk ke dalam hidup dengan tangan, hidung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kaki dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, sungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah dan janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah dia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia berhasil menemukannya. Lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsinya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintah supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan menceklik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukanlah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujur
Agustus sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Iya, waktu saya firman Tuhan, saya serahkan ke Ibu Mary untuk yang pertama. Ya, di sini di pasal yang ke-18 Yesus itu mengajar kepada para murid-muridnya, ya, pada para murid-muridnya bagaimana sebagai pengikut itu mengasihi dan mengampuni sesama. Ya, memang hal yang tidak mudah, ya kan? Yang tidak mudah untuk kita kerjakan, kata-kata mengampuni, ya kan? Apalagi kalau kita mendengar kata tidak bersalah tapi dibuat salah, kan gitu. Rasanya tidak adil, tapi kita disuruh mengampuni. Nah, itu perlu pengelolaan hati, ya, pengelolaan mindset supaya memang benar-benar kita dengan kata mengampuni itu terrealisasi. Nah, di sini di perikop yang pertama bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan mengenai siapa sih yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, di sini Tuhan mengatakan kerajaan surga. Kalau kita melihat kerajaan surga